selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang bawa tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Di video kali ini kita akan berbicara dengan salah satu sepuh airsofter, yaitu di daerah Semarang. Kita akan berbincang-bincang tentang Girdo, fotosesi, dan kegiatan reenactment. Nah, siapa itu dia? Nah, sebelum gua memulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan juga loncengnya. Udah pencet? Sekarang kita mulai aja. Siapa itu teman kita yang ada di Semarang? Ini kita sambut dia, Om Gusnuk. Apa kabar Om Gusnuk? Apa kabar Om Abu dan para pemirsa channel YouTube? Selamat dini hari. Terima kasih Om Abu sudah kolek saya, Gusnuk Adi Prasetyo dari Semarang, untuk ngobrol-ngobrol diskusi tentang reenactment Girdo dan impresi pada kesempatan kali ini. Seperti yang tadi gue bilang di depan, bahwasanya Om Gusnuk ini sangat lekat dengan kegiatan reenactment. Buat gue pribadi atau mungkin masih banyak teman di luar sana belum mengerti tentang kegiatan tersebut. Nah, kegiatan reenactment itu kegiatan apa sih Om sebenarnya? Baik dari segi bahasa ataupun dari segi kegiatannya itu sendiri. Ya Om Abu, jadi kalau kita bicara masalah reenactment Om, jadi sebetulnya seperti terminologi bahasa reenactment artinya adalah mereka ulang Om, sebetulnya lebih mengarah kepada, kalau dalam hobi yang kita bicarakan, hobi reenactment sendiri lebih banyak ke yang namanya historical reenactment Om sebetulnya. Jadi historical reenactment itu adalah mereka ulang sebuah kejadian atau event sejarah yang disuguhkan oleh para reenactor atau para pelakunya, dengan tujuan agar generasi sekarang atau orang-orang di masa kini memahami, mengerti, kejadian pada saat itu seperti ini, sehingga orang-orang bisa belajar mengenai nilai dari apa yang disajikan dalam momen reenactment tadi. Kira-kira seperti itu Om singkatnya. Berarti orang yang melakukan kegiatan reenactment disebut reenactor. Lalu apa Om bedanya dengan Girdo? Sebelum menjawab, jangan lupa buat teman-temannya tonton sampai habis, ya kan? Biar mengerti dan paham begitu. Ya Om, jadi antara terminologi Girdo dengan reenactor sendiri sebetulnya hubungannya sangat erat sekali Om. Jadi ini adalah sebuah fase sebetulnya. Jadi Girdoer sendiri adalah orang yang mempunyai pemahaman yang baik tentang gear atau tentang perlengkapan yang kita bicarakan adalah hobi militeri. Jadi mereka punya pemahaman tentang gear militeri dengan baik. Kemudian mereka juga mempunyai beberapa koleksi yang cukup lengkap Om biasanya. Itu Girdoer. Nah, Girdoer ini dalam mengaktualisasikan hobinya, dia melakukan impresi biasanya Om, impresi. Jadi ketika dia mempunyai beberapa gear yang ada di rumahnya, kemudian dia mempunyai ketertarikan terhadap sebuah impresi, misalnya impresi WW2 misalnya, dia kemudian melakukan impresi WW2 dengan gear yang dia miliki, misalnya seperti ini. Ini adalah impresi tentara Amerika pada tahun 44 akhir di Bastogne, di Battle of the Bulge, ketika dia menghadapi Jerman di hutan Bastogne, Belgia. Jadi ketika si Girdoer ini mempunyai gear yang memadai, kemudian dia melakukan impresi secara individu untuk menjadi sesuatu yang dia sukai atau yang dia pilih untuk dia impresikan. Ya, tadi saya mengatakan bahwa apabila dia tertarik dengan WW2, impresi tentara Amerika di Bastogne, maka dia melakukan ini. Kemudian fase selanjutnya, ketika dia sudah melakukan impresi, entah dia sendiri atau bersama teman-temannya atau bersama komunitasnya, dia berusaha membuat sebuah reenactment Om, mereka ulang. Misalnya ketika saat itu di Bastogne, ketika saat itu tentara Amerika sedang bertahan di hutan Bastogne dari serangan Jerman, mereka berusaha untuk mereenact momen-momen itu. Bagaimana tentara Amerika ini kedinginan, bagaimana mereka harus bertempur menghadapi tentara Jerman, itu mereka suguhkan dalam sebuah reka ulang yang lebih kompleks lagi. Tidak hanya sekedar gear impresi, tapi juga sikap, juga perilaku, juga properti lainnya dalam
environment reenactment itu, sehingga kita benar-benar bisa melihat Om, oh ternyata dulu kejadian Battle of the Bulge di Bastogne itu seperti itu. Bukan hanya individu, karena seorang gear tadi dia tertarik, kemudian dia melakukan impresi dengan dirinya sendiri, kemudian dia melakukan reenactment itu bersama teman-temannya untuk menyuguhkan sebuah momen yang lebih kompleks, yang lebih detail mengenai apa yang dia ingin sajikan. Jadi sebetulnya antara gear kemudian gear ini melakukan impresi, kemudian dari impresi ini menjadi sebuah momen reenactment, ini sebetulnya sebuah rangkaian dari sebuah proses hobi itu. Kira-kira itu. Apakah kegiatan reenactment itu harus dari sebuah kejadian nyata yang terjadi, atau bisa dari kejadian fiktif seperti pada film? Oh ya Om, jadi reenactment tadi sebetulnya kita mempunyai pemahaman bahwa reenactment itu berbasis pada kejadian yang nyata Om di masa lalu. Jadi historical reenactment, jadi living history biasanya kalau reenactor di luar mengatakan. Jadi mereka berusaha untuk membuat kembali hidup sebuah momen sejarah. Jadi meskipun sebetulnya reenactment sendiri bisa dilakukan tanpa basis sejarah, namun kalau saya pribadi melihat reenactment yang merupakan hobi yang saat ini kami tekuni ini sebetulnya basisnya adalah historical reenactment. Jadi kita berusaha untuk mereka ulangkan sesuatu yang dulu memang betul-betul terjadi Om. Jadi kisah yang dulu pernah terjadi kita reka ulangkan, sehingga apa yang paling penting dari situ adalah nilai Om, sebetulnya nilai atau pesan yang ingin coba kita sampaikan dari reenaktor ini kepada yang melihat Om. Jadi rekan-rekan di tanah air ini sudah sangat bagus sekali Om, sangat keren Om dalam melakukan aktivitas-aktivitas reenactmentnya. Bahkan dalam genre perjuangan bangsa sendiri kita sudah banyak sekali melihat berbagai event di berbagai kota. Skalanya cukup masif Om, banyak sekali, skalanya cukup masif. Kemudian mereka berusaha untuk menyajikan nilai-nilai itu, nilai-nilai kepahlawanan itu, nilai-nilai apa yang ingin mereka sampaikan kepada generasi. Jadi sebetulnya reenactment ini sangat erat kaitannya dengan attitude Om, dengan perilaku, dengan sikap. Bukan hanya yang ada di tanah air Om, misalnya kita mereenactment kejadian perang Vietnam misalnya Om. Jadi ada beberapa teman-teman gear kita yang memang fokus dengan impresi Vietnam War, kemudian mereka beberapa kali melakukan reenactment, dan itu sangat bagus sekali Om hasilnya. Kita bisa melihat bagaimana suasana perang Vietnam di sana. Ketika ada fakta sejarah, maka kita bisa menyampaikan pesan. Tidak berarti saya mengatakan bahwa yang fiksi tidak ada pesan atau nilainya, tapi ketika kita bicara mengenai sejarah, kita akan berbicara mengenai pesan atau nilai. Jadi bagaimana nilai-nilai kesetiakawanan, bagaimana nilai-nilai cinta tanah air, meskipun itu di negeri orang Om ya, tapi itu berusaha dengan arif kita sampaikan. Jangan sampai aktivitas reenactment kita justru kontradiktif atas itu, sehingga kita menjadi sebuah proses reenactment yang sebetulnya malah anti klimaks atau sebetulnya tidak mencerminkan apa yang kita impresikan. Bagaimanapun juga itu sejarah dari negara orang lain, apalagi sejarah negeri sendiri. Tetap kita berusaha semurni mungkin, searif mungkin untuk menyampaikan pesan itu melalui reenactment yang kita lakukan. Kira-kira itu. Seseorang atau sebuah komunitas yang ingin melakukan kegiatan reenactment pada suatu kejadian, berarti dia harus memiliki wawasan yang cukup baik atau luas, baik dari segi gear ataupun lainnya pada masa dia ingin melakukan kegiatan reenactor itu ya, atau reenactment itu. Nah, pertanyaan gua, harus sampai sedetail apa Om kalau mereka ingin mereenact suatu kejadian nyata? Ya Om, masalah pemahaman Om sebetulnya. Jadi masalah pemahaman ini menurut saya adalah salah satu hal yang pokok juga yang harus diperhatikan oleh para gear doer, para reenactor Om. Jadi dalam menjalani hobi ini pun sebetulnya secara umum Om kita mengenal tiga kelompok ya, 3 fase mungkin. Jadi yang pertama adalah FARB Om, FARB. Jadi FARB ini adalah ketika si pelaku ini memiliki gear
tapi belum tahu sebetulnya gearnya itu cocok atau tidak dengan impresi atau pilihan yang dia kehendaki sebetulnya. Jadi sebetulnya yang bagus adalah ketika kita akan membeli gear atau kita akan mempunyai gear, sebetulnya kita sudah punya bayangan impresi apa yang akan kita mau capai sebetulnya Kecuali kalau memang kita membeli gear hanya untuk sekedar punya atau hanya ingin dipakai dalam event atau momen-momen yang sebetulnya bukan momen-momen impresi atau momen-momen reenact. Jadi itu tidak masalah, silahkan saja. Cuman kalau kita ingin mengarah kepada impresi yang baik dan benar, kemudian kita akan melakukan reenactment, sebetulnya yang paling pokok yang perlu dipahami adalah faktor pemahaman, faktor ilmu. Jadi gear apa yang seharusnya kita beli, kemudian gear itu sesuai dengan timeline-nya, impresi yang akan kita tuju atau tidak. Kalau valve tadi kami menyampaikan itu adalah fast and researchless buyer. Jadi seorang yang membeli gear dengan cepat tapi tanpa riset, sebetulnya tidak ada masalah. Tapi apabila ketika kita mempunyai impresi dengan tujuan WW2 misalnya, kita ingin mengimpresikan tentara airborne di Amerika, namun kita membeli gear USMC misalnya. Sebetulnya sama-sama genre WW2, tapi yang satu dipakai oleh marinir, yang satu dipakai oleh airborne. Tentu saja beda, karena fakta yang sejarahnya beda. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan membelinya, tapi apabila ingin kita terapkan dalam impresi dan reenactment yang benar, mungkin tidak pas. Itu adalah salah satu kasus dari FAB atau Fast and Researchless Buyer. Yang kedua adalah si pelaku atau si gear atau reenactor ini sudah berusaha untuk memahami, kalau airborne WW2 ketika DD dia harus membeli M42 uniform misalnya. Dia sebetulnya sudah membeli itu. Kemudian untuk yang marinir harus memakai P41, setelan P41 misalnya. Dia sudah membeli itu. Namun dia sudah berusaha untuk memenuhi pakem yang standar. Jadi ibaratnya dia adalah medium grade lah. Kalau yang FAB tadi kan yang awal nih. Kemudian yang kedua ini adalah medium grade. Jadi dia sebetulnya secara umum sudah memenuhi pakem yang ada. Cuman secara kedetilan dia belum cukup detail. Misalnya dia tidak menggunakan kantin, kemudian dia tidak menggunakan kantin. Kantinnya sih sebetulnya covernya ada, cuman kantinnya mungkin dari era yang berbeda, tapi karena tertutup, jadi dia mengatakan tidak ada masalah. Kemudian tasnya, isi tasnya misalnya karena dia tidak mempunyai perlengkapan yang otentik pada zaman itu, maka tasnya diisi bantal misalnya. Sebetulnya tidak apa-apa, ini sudah merupakan fase yang baik sebetulnya, medium grade ini. Jadi sebetulnya ini merupakan bagian fase. Kemudian yang grade ketiga yang paling hardcore, paling otentik adalah dia berusaha untuk secara detail sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi pada tahun itu. Bahkan yang ekstrim adalah barang-barang yang tidak kelihatan dari sebuah impresi itu berusaha dia penuhi. Misalnya isi dari tas, isi dari medic pouch, kemudian jahitan misalnya, jahitan di bagian dalam dari baju, cara menjahit patch misalnya, kemudian cara menggunakan helm atau cara menggunakan sepatu, menalikan sepatu atau apapun itu, dia lakukan dengan riset yang sangat-sangat detail sehingga dia betul-betul menyerupai, bukan mirip lagi, menyerupai impresi yang dia inginkan. Jadi sebetulnya fase-fase inilah yang sebetulnya harus dipahami oleh seorang gear atau seorang reenactor untuk melakukan impresi atau reenactment. Jadi sebetulnya ini merupakan fase. Kira-kira itu. Ya terkait dengan pemahaman atas gear tadi kami menyampaikan ada tipe FAB, medium grade sama hardcore atau progresif. Untuk mengalami fase-fase ini saya dengan pengalaman bersama teman-teman menyampaikan untuk mencapai tingkat otentifikasi yang kita harapkan, kita tidak selalu kita harus melakukan impor. Sekarang banyak produsen-produsen, rekan-rekan kita yang sudah mulai memproduksi gear, perlengkapan, uniform di dalam negeri ini yang sebetulnya sudah melakukannya dengan riset yang cukup baik
sehingga apa yang mereka tawarkan itu dapat kita manfaatkan dalam kegiatan-kegiatan kita. Jadi sebetulnya untuk mencapai tingkat otentifikasi dari gear untuk dikatakan sebagai reenact atau impresi yang baik dan benar, sebetulnya tidak harus melakukan atau mendapatkannya dengan membeli dari luar. Meskipun ada beberapa barang yang memang tergantung dari jenis impresi, Om. Kalau misalnya itu impresi yang melibatkan negara lain atau Amerika atau Soviet ataupun Jerman, memang ada banyak gear yang bisa kita dapatkan dari luar karena memang mereka yang mempunyai itu dan memproduksi itu. Namun untuk hal-hal itu juga tidak selalu kita bisa dapatkan dari luar, bahkan kita sudah dapat menemunya di sini. Apalagi ketika kita melakukan impresi atau reenact sejarah perjuangan sendiri, maka mungkin 100% dari apa yang kita dapat pakai dalam diri kita adalah murni lokal. Jadi tidak harus kita melakukan impor atas semua hal atau semua perlengkapan atau gear atau equipment, namun kita juga bisa melihat yang ada di dalam dengan pertimbangan riset, dengan pertimbangan otentivitas yang mereka sajikan, mereka tawarkan sudah memenuhi apa yang kita harapkan. Dan itu sangat banyak sekali produsen lokal yang sudah melakukan itu. Ada nggak tuh Om step-step yang Om biasanya lakukan sama teman-teman dalam melakukan atau membuat step-step fotosesi atau video sesi di kegiatan reenactment itu sendiri? Mungkin bisa dijadikan guidance buat teman-teman yang baru memulai, apa aja yang harus mereka lakukan dan siapkan. Ya, menarik ini Om, terkait dengan tips-tips. Ya mungkin ini adalah tips-tips untuk membuat foto impresi atau reenactment versi saya ya Om, versi saya. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga punya teori sendiri, punya pemahaman sendiri, tapi ini setidaknya saya menyampaikan yang menurut saya. Jadi yang pertama kita harus pahami adalah kita harus punya referensi yang jelas, Om. Referensi yang jelas ini sangat penting karena ketika kita memilih salah satu impresi, memilih salah satu momen reenactment bahkan, kita harus berkaca atau bermula dari sebuah referensi atau fakta yang jelas. Ketika kita sudah tahu kisahnya, kita tahu background unitnya, kesatuan apa, maka kita harus mencoba mencari-cari Om di internet. Banyak sekali foto-foto referensi yang bisa kita acu Om. Jadi lebih mudahnya kalau untuk teman yang baru mencoba membuat impresi, mungkin kita akan memilih salah satu foto. Misalnya kayak saya dulu, cara saya adalah seperti itu. Saya menemukan salah satu foto yang bagus, misalnya saya ingin impresi US Army Ranger misalnya di WW2, karena saya suka sekali dengan WW2. Kemudian saya menemukan sebuah foto US Army Ranger yang sangat menurut saya keren Om, di Normandy waktu D-Day. Saya akhirnya menggunakan foto itu sebagai barometer. Karena itu foto asli, maka saya percaya bahwa itu adalah benar. Kemudian saya mencoba untuk riset Om. Foto itu lototnya apa saja sih? Dari headgear sampai footwear. Jadi sampai sepatu, dari helm sampai sepatu itu saya coba cari tahu detail by detailnya. Ketika saya sudah tahu, maka saya sudah punya pemahaman untuk prosesnya, proses untuk mendapatkan barang-barang itu. Untuk US Army Ranger ini sebagai salah satu contoh, saya membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun lebih untuk melengkapi semua perlengkapan itu untuk US Army Ranger di D-Day. Kemudian tadi adalah kita berkaca pada foto referensi. Referensi ini bisa foto, bisa video, kemudian bisa buku, bisa hal-hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah saya punya referensi yang kuat, referensi yang saya acu, referensi yang baku, kemudian saya harus paham tips yang kedua, loadout-nya. Tadi saya sudah menyampaikan, loadout detail by detail. Jadi loadout standar, uniform, kemudian helm, sepatu, kemudian juga vest atau tas. Kemudian kita akan mencari tahu satu demi satu barang itu nama resminya apa. Misalnya M41 uniform atau M41 jaket yang biasa dipakai oleh Ranger. Kemudian baju dalamnya adalah HBT.
US Army, kemudian celananya juga HPT, kemudian helmnya adalah M1. Jadi detail by detail kita hafal. Jadi kemudian ketika ada teman yang nanya atau apa namanya itu kok pemakai itu, kita bisa memberikan penjelasan. Karena hal yang sangat penting dari seorang gear doer atau impresi untuk ataupun renaktor adalah memahami loadout gearnya sendiri. Kita tidak perlu memiliki banyak impresi sebetulnya untuk disebut sebagai renaktor yang baik. Kita punya satu impresi saja yang fokus, yang detail, itu bagi saya sebuah hal yang sangat patut diacungi jempol, Om. Lebih baik kalau menurut saya kita detail dalam satu impresi tertentu, kemudian daripada kita memiliki banyak impresi tapi kita tidak detail atau rata-rata air. Karena ketika kita, ini pengalaman saya pribadi, Om, ketika saya suka US Army Ranger karena menonton Saving Private Ryan waktu itu, wah, saya ingin seperti Kapten Miller misalnya. Jadi apa yang dipakai oleh Kapten Miller itu saya berusaha penuhi. Sampai itu belum terpenuhi, saya belum berganti impresi. Ibaratnya seperti itu. Mungkin teman lain punya cara yang lain. Tapi bagi saya ketika saya sudah mentok semua yang ada waktu itu dipakai oleh Kapten Miller kita penuhi, oke, sudah selesai berarti. Menginjak kepada mungkin tipe impresi lain. Kemudian tips yang ketiga adalah pemahaman terkait dengan timeline, Om. Contoh kasus US Army Ranger lagi. Jadi ketika saya berimpresi US Army Ranger, saya memilih Operation Overlord waktu D-Day 6 Juni tahun 44. Jadi Operation Overlord itu loadnya seperti itu. Mungkin US Army Ranger memiliki beberapa loadout dalam BB2. Misalnya US Army Ranger pada waktu D-Day, pada saat Operation Overlord, US Army Ranger pada operasi yang lain setelah D-Day, kemudian US Army Ranger tahun 45. Mungkin loadnya agak sedikit berbeda, meskipun secara background US Army di BB2 sama, cuman ada sedikit perbedaan. Jadi kita dalam menentukan atau memilih impresi atau rendemen, kita fokus pada suatu momen, Om, satu momen, titik momen, sehingga kita bisa melihat bahwa yang saya sajikan ini adalah impresi US Army Ranger ketika di day hari pertama misalnya. Jadi ketika kita menjelaskan kenapa kok memakai live vest, karena ketika hari pertama prajurit Ranger turun dari kapal masuk ke air, dia butuh live vest atau pelampung misalnya. Mungkin live vest ini tidak dipakai ketika US Army Ranger sudah pergi ke kota lain, di negara Prancis waktu itu, misalnya ke kota mana ya, mungkin ke kota di Prancis yang lain, mungkin di tempat lain tidak butuh pelampung. Tapi ketika D-Day, saya mempertahankan argumentasi saya bahwa saya harus pakai pelampung karena pakemnya untuk di D-Day memakai pelampung. Itu pemahaman timeline. Begitu juga dengan impresi Vietnam dan modern. Jadi itu sebenarnya bisa dipakai parameter itu. Misalnya ketika modern operation Gothic Serpent misalnya US Army Ranger tahun 93 di Mogadishu, pasti makainya itu. Beda dengan US Army Ranger ketika dia tidak di Gothic Serpent, meskipun tahunnya sama, tapi setidaknya ada ciri khas di operasi itu yang bisa kita perhatikan. Terus yang keempat, Om, ini masalah gestur, Om. Kadang-kadang dalam berfoto itu gestur kita harus sesuai dengan yang terjadi pada timelinenya. Jadi kita menyesuaikan dengan timelinenya. Ketika waktu itu di WW2 kita mungkin belum mengenal memegang unit dengan cara taktikal. US Army pada saat itu, terutama Ranger khususnya, yang ini saya contohnya Ranger, mungkin masih membawa rifle M1 Garand atau yang lain masih dengan cara yang agak jadul, jadi menggunakan rifle dengan cara taktikal mungkin belum dikenal. Kemudian finger off atau finger on pada saat WW2 belum dikenal, sehingga ketika kita memakai unit dengan model taktikal di era WW2 mungkin tidak sesuai. Jadi ada hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian gestur yang lain adalah ketika kita berfoto atau bervideo. Jadi kita tidak selalu harus terlihat kamera wajah kita, Om. Jadi yang kita tangkap ini adalah momennya, impresi, kemudian momen. Jadi kita sebetulnya mohon maaf, kalau kita membuat foto reenactment
kita mungkin agak terlalu mengabaikan terlihat wajahnya. Karena dalam foto-foto real ops atau foto-foto yang sifatnya historik, kadang-kadang itu berbentuk aktivitas. Jadi aktivitas itulah yang kita coba reka ulangkan. Jadi kalau misalnya kita foto impresi tidak masalah, kita gesturnya menghadap kamera, kemudian tampak wajah, kemudian kita menunjukkan apa yang kita perlihatkan. Untuk impresi memang seperti itu. Cuman untuk reenactment kadang-kadang kita agak mengabaikan itu. Makanya ketika kita membentuk historical unit involved reenactment group itu, kita melihat bahwa yang namanya kelihatan wajah adalah bonus. Yang kita capture adalah momen atau sejarah yang coba ingin kita sajikan. Jadi kita juga memberikan pemahaman teman-teman agar tidak selalu menuntut wajahnya kelihatan. Loh, ini kok Bu, aku kelihatan punggung tok. Lah memang ketika momen reenactment memang seperti itu. Jadi kita tidak selalu bisa menjamin bahwa wajah kita akan selalu tampak full face di depan kamera. Karena ketika itu tampak full face berarti kita bukan reenactment semata, tapi kita lebih banyak ke impresi sebetulnya, impresi individu. Jadi mungkin juga ada reenactment yang wajahnya selalu terlihat, tapi kalau di WW2 dengan background foto-foto otentik yang ada, sepertinya bonus saja ketika kita melihat itu. Kalau di grup kami mungkin di teman-teman yang grup lain mungkin pandangannya sedikit beda. Terus kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kemarin tadi sudah saya sampaikan penyajian. Jadi foto yang sudah dikaptur, yang sudah dijepret oleh fotografer atau videografer harus dilakukan screening. Jadi bila mana yang bocor atau tidak bocor. Terus kemudian ada yang tidak sesuai timelinenya bisa kita hilangkan. Maksudnya kita tidak pilih foto itu untuk kita tayangkan. Yang kita tayangkan adalah foto-foto yang betul-betul clear. Jadi editing ini juga perlu untuk menjamin kualitas dari foto reenactment yang sudah kita bikin atau video yang kita bikin. Terus yang terakhir adalah attitude atau sikap. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah terkait dengan sejarah, terkait dengan momen, terkait dengan sesuatu yang mungkin orang lain anggap ini bernilai atau berharga. Sehingga ketika kita mereka ulangkan itu, kita harus menyesuaikan nilai itu dengan yang memiliki nilai. Jadi ketika kita menggunakan bahkan gear perjuangan bangsa, kita tidak akan bersikap yang aneh-aneh kita tidak akan merenek sesuatu yang aneh-aneh atau yang akan berakibat pada turunnya nilai dari apa yang akan kita reka ulangkan. Begitu juga dengan yang di luar negeri juga. Misalnya dengan bangganya marga Amerika menghargai tentara-tentaranya yang berjuang di WW2, kita mereenactment dengan merepresentasikan itu juga. Begitu juga dengan impresi lain di old school maupun di modern. Jadi attitude ini juga ada. Kira-kira itu beberapa tips dari kami. Nah, kalau teman-teman di luar sana nih yang ingin memulai ngebangun sebuah komunitas reenactment, ada nggak tuh tips-tips yang mereka harus lakukan? Ya jadi ini adalah permasalahan membangun sebuah komunitas Jadi bagaimana kita ingin membangun sebuah komunitas reenactment yang baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sama-sama saling memahami antar anggota atau individu dari komunitas itu. Jadi kesamaan mindset, kemudian pemikiran yang mempunyai goal yang sama, kemudian kita harus saling support satu sama lain dalam membangun komunitas itu. Yang pertama kali kita ingin lakukan ketika kita akan melakukan sebuah reenactment yang baik, pertama adalah perencanaan. Jadi perencanaan ini mungkin waktu pelaksanaannya mungkin sangat bervariasi sekali. Kalau di komunitas kami, saya ada di Semarang Historical Reenactment, kemudian di Historical Unit Involved Reenactment Group. Jadi kami biasanya melakukan perencanaan itu sangat panjang sangat panjang. Bahkan ketika kita melakukan reenactment 101 Airborne di Karentan di Kota Lama Semarang bersama tim
reenactment lintas kota itu kami mempersiapkan selama lebih dari 1 tahun, Om. 1 tahun untuk memastikan semua anggota tim kita sudah memiliki standar gear minimal untuk dapat terjun atau tampil dalam sesi yang kita pilih bersama-sama pada saat itu, yaitu 101 Airbon di Karentan di Kota Lama. Jadi perencanaan ini adalah terkait dengan gear, perlengkapan individu dari helm sampai sepatu, kemudian juga terkait dengan properti tim, misalnya mesin gun, dummy ataupun airsoft, terkait dengan box, terkait dengan berbagai macam properti pendukung yang ada di lapangan, itu juga harus kita coba rencanakan dalam masa-masa persiapan itu. Kemudian kita juga menentukan tempat, menentukan tempat nanti akan kita eksekusi di mana, menentukan tanggal, karena tanggal ini merupakan parameter, Jadi kita bisa ngecek setiap bulan, setiap beberapa bulan kesiapan dari tim kita seperti apa. Tentu saja ini tidak boleh saling membebani, tidak saling membebani. Ini tadi didasarkan pada kesepahaman bersama, Jadi kesepahaman bersama bahwa minimum requirement kita yang bisa kita capai secara tim adalah seperti ini, maka kita memilih tema yang ini. Jangan kita memilih tema yang terlalu tinggi sehingga sebagian besar dari anggota tim kita tidak bisa mencapai itu. Karena bagaimanapun juga ini adalah teamwork. Jadi kita harus bisa merasakan proses ini bersama-sama dan kita nanti akan mendapatkan hasil yang bersama-sama. Makanya kita pilih tema yang sesuai untuk tim ini. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya, Pelaksanaan di sini sangat erat kaitannya dengan bagaimana teknis pelaksanaan nanti di lapangan. Lokasinya, kemudian akses, kemudian fotografer atau videografernya, kemudian konsumsi atau properti pendukung, bukan properti, konsumsi atau logistik pendukungnya, kemudian bagaimana tim ini bisa melaksanakan aktivitas itu dengan baik. Meskipun yang paling utama adalah perizinan, mungkin kalau itu dilakukan di tempat-tempat publik atau di tempat-tempat yang punya otoritas tertentu. Jadi ketika pelaksanaan ini nanti dijamin pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah penyajian. Penyajian ini adalah hal yang sebetulnya penting tapi agak dilupakan. Biasanya ketika kita sedang melakukan aktivitas reenactment itu bersama-sama, ada euforia dari anggota sehingga mereka dengan cepat mengupload itu di medsos. Ketika mereka sudah mendapat 1-2 kapsuran foto, mereka mengupload itu di medsos. Sebetulnya tidak ada yang salah, tapi sebetulnya dalam proses penyajian itu sebetulnya butuh sebuah screening dari tim yang ada di situ. Screening bahwa reenactment yang nanti kita sajikan ini tidak bocor atau tidak keliru, karena beberapa kejadian sebetulnya sudah di screening sedemikian rupa ketika pelaksanaan, ketika perencanaan sudah kita lihat, tapi ternyata sebenarnya masih ada teman-teman yang bocor atau sudut-sudut pengambilan gambar dan video yang juga mungkin bocor. Bocor ini adalah sesuatu masuk dalam frame tapi tidak semestinya. Misalnya reenactment WW2 tapi ada sepeda motor, misalnya, itu adalah hal yang bocor. Jadi sebetulnya penyajian ini adalah fase yang penting. Jadi di situ ada proses screening. Jadi anggota tim kita tahan untuk tidak melakukan upload apapun di medsos. Pada saat itu tim kami melakukan itu, sehingga ketika penyajian itu dikeluarkan secara teratur, di sana ada editing. Editing ini adalah edit minimum, di mana tidak menambah objek, kemudian tidak memanipulasi sesuatu, tapi hanya edit terkait dengan pencahayaan atau edit terkait dengan tingkat estetika dari foto itu. Jadi ini juga penting. Jadi kemudian edit berikutnya adalah terkait dengan caption. Jadi caption ini membimbing para penikmat atau para yang melihat foto untuk mengetahui, ini reenactment era ini, ternyata di Karentan kejadiannya seperti ini. Jadi sebetulnya caption atau cerita itu penting, karena sebuah foto tanpa narasi sebetulnya juga kurang lengkap kalau menurut kami. Jadi meskipun foto ini sebetulnya bisa bercerita, namun dengan adanya narasi yang lebih lengkap itu akan lebih bagus. Fase berikutnya adalah evaluasi. Jadi evaluasi ini juga perlu kita lakukan, evaluasi dari proses perencanaan, kesiapan, pelaksanaan, dan tadi penyajian tadi kita evaluasi sehingga kita bisa memperbaiki di
fotosesi berikutnya. Bukan berarti fotosesi tadi impresi, misalnya impresi 101 airborne misalnya yang kami ambil, atau USMC yang pernah kami ambil, selesai sampai di situ juga tidak. Karena kadang-kadang kita melakukan itu per sesi. Jadi misalnya ketika kita melakukan sesi pendaratan marinir di Iwo Jima, kemudian kita next event lagi, entah kapan, mungkin setahun lagi, entah 2 tahun lagi, melakukan impresi yang sama Iwo Jima tapi di bagian yang lain, tidak di pendaratan tapi ada di tempat yang lain. Jadi sebetulnya fase kemudian tahapannya bisa kita modifikasi sedemikian rupa sehingga tidak bosan para pelaku dan reenactor yang mengalaminya. Kira-kira begitu. Untuk komunitas Om Gusnuk sendiri, itu mereenactmentnya di era atau di timeline yang mana, Om? Nah, kalau itu boleh nggak ceritain awal mula terbentuknya komunitas Om Gusnuk itu? Ya Om, saya sendiri sekarang anggota dari Semarang Historical Reenactment, komunitas reenactment dan historical yang ada di Kota Semarang. Kemudian saya juga tergabung dalam SCAR, Semarang Combat Airsoft Regiment, grup Airsoft di Kota Semarang. Kemudian untuk tema WW2 Om, yang impresi-impresi dan reenactment yang khusus untuk WW2, saya dan teman-teman mendirikan historical unit in WW2 Reenactment Group. Jadi historical unit in World War II Reenactment Group. Jadi anggota dari yang terakhir ini lintas kota Om. Jadi teman-teman reenactor di mana saja yang minat pengen bergabung bersama kami dalam event-event reenactment bisa langsung regroup, karena biasanya kami regroupnya dengan WA group atau dengan FB atau dengan medsos. Jadi sehingga ketika ada mau kita merencanakan sebuah event, kita bikin tim ini kita bentuk. Jadi setelah eventnya selesai, tim ini kembali ke kandang masing-masing. Jadi seperti tidak ada ikatan Om. Jadi tidak ada paksaan, kita melaksanakan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, kemudian penyajian yang tadi saya sudah sampaikan, sehingga teman-teman bisa memahami dari grup-grup WA yang sudah kita bentuk itu. Bagi kami Om, hobi reenactment ini adalah hobi yang fun, belajar sejarah dengan menyenangkan. Kemudian kami berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai, karena historical ini kaitannya dengan nilai, dengan pesan. Kami juga berusaha sebaik mungkin untuk menjaga apa yang kami tampilkan Om. Jadi kami juga masih proses belajar. Yang penting kami juga berusaha untuk menghargai apa yang kami impresikan, apa yang kami reenactmentkan. Yang penting kita sama-sama menjalani hobi ini dengan baik Om. Karena hobi yang baik Om adalah hobi yang membuat penghobinya menjadi lebih baik. Karena hobi ini sudah membuat kita menjadi seorang yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Jadi dalam sebuah tim ini kami mencoba saling menanamkan pemahaman ini, sehingga kami dapat bangga dengan apa yang kami kerjakan. Kemudian kami juga bangga sudah bersahabat dengan banyak sekali reenactor dan gear yang ada di tanah air ini Om. Kami banyak kenalan dengan berbagai genre, berbagai bidang Om. Dari WW2, Vietnam, kemudian old school, bahkan modern. Kita merupakan sebuah keluarga besar, sehingga kita sama-sama harusnya saling membangun bersama Om. Berkegiatan bersama, saling support satu sama lain, dan kita dapat menjadikan hobi ini adalah hobi yang sangat-sangat positif dan dinikmati oleh semua penghobinya. Kira-kira seperti itu Om. Oke Om Gusnuk, terima kasih atas waktunya. Om Abu, saya Gusnuk Adi Prasetyo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Om. Kita dapat diskusi pada kesempatan hari ini. Teman-teman yang melihat, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya supaya apa yang ditampilkan oleh channel Selamat Gini Hari oleh Om Abu dan kru ini dapat menjadi edukasi buat kita semua yang tertarik dengan military enthusiast, gear maupun airsofter di tanah air. Sukses selalu buat Om Abu dan channel Selamat Gini Hari. Sukses ya Om. Demikian dulu bincang-bincang singkat kita dengan seorang airsofter reenactment Om Gusnuk. Salam buat teman-teman komunitasnya Om. Semoga video kali ini bisa
menjadi edukasi atau wawasan tersendiri buat teman-teman yang mencintai kegiatan renacement di luar sana. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, bincang-bincang saya dengan Om Gusnuk, mohon dimaafkan. Bisa di kolom komentar jika ingin diperbaiki. Nggak usah dibuat ribut, nggak usah dibuat pusing, karena ini cuma kegiatan untuk fun-fun aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.